Shalom adik-adik sekalian, kita bertemu lagi di ibadah WTC Kids Online. Wah, tanpa terasa kita akan memasuki bulan Maret di tahun ini. Kahani begitu bangga melihat adik-adik semua, kalian semua rajin dan antusias untuk beribadah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari minggu ini adalah Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, siapkan hatimu, pikiranmu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Hari lepas hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada hari ini kami mengucap syukur kami boleh beribadah walaupun Tuhan melalui online. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu melalui pujian kami. Dan Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid sehingga kami mau duduk dengan tenang. Kami mau memberikan yang terbaik dari diri kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Semangat beribadah. Shalom adik-adik, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau katakan kasih setia Tuhan. Yuk kita mau beri tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Tangannya seperti ini adik-adik. Kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya, sangat besar bagiku. Ya, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Kita lompat bagi Tuhan, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena apa adik-adik? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan aku diberkati. Ya. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
atas sempurna. Sempurna anugerah Tuhan bagi Atas sempurna. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biasa. Yuk adik-adik, kita mau berdiam diri, kita mau datang kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita, agar hadirat Tuhan yang memenuhi akan kita semua. Yuk dengan sungguh-sungguh adik-adik, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Aku Dalam hati-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ya adik-adik, dengan angkat tangan kita mau katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, kamu diam di hadirat-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu. Ayo adik-adik angkat Ku tangannya. mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tuhan, mari adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi undang hadirat Tuhan. Di hati Dengan hadirat-Mu Tuhan. hadir-Mu. Kami sangat rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Dalam hati-Mu. Hati-Mu. Yuk adik-adik dengan iman dan sungguh-sungguh katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Ku rasakan kasih-Mu kerinduan kami Tuhan. dan indahnya Rindu merasakan kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya adik-adik, mari dengan iman kita sekarang mengatakan, ku rasakan kasih-Mu. Sungguh-sungguh adik-adik. Rasakan kasih-Mu Amin Tuhan. dan indahnya Kerinduan kami kekudusan-Mu, terbesar Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu, Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Mengangkat Kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. dan ku bersyukur
Tuhan. Saat ini Tuhan kami undang hadirat Tuhan ya adik-adik. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kami undang Kau sekarang, mari datang dan diam dalam hati kami Tuhan. Adik-adik, kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Karena dengan hadirat Tuhan kita dikuatkan, kita dimampukan dalam segala hal. Kita dituntun. Adik-adik, mari saya undang adik-adik untuk mengundang Tuhan, hadirat Tuhan. Untuk masuk dalam hati kalian, untuk ada dalam rumah kalian masing-masing. Agar hadirat Tuhan yang selalu menuntun kalian semua. Terima kasih Tuhan, ini adalah kerinduan kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa hadirat Tuhan. Karena hadirat-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami dan mimpin kami setiap waktu. Mari penuhi kami semua adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Kau penuhi adik-adik yang ada di rumah dengan orang tua mereka Tuhan dengan hadirat Tuhan. Rumah mereka Tuhan biarlah penuh dengan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu memimpin mereka. Terpujilah nama ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mendidik kami, mengajar kami dan menegur kami ya Tuhan. Buka hati kami agar kami bisa menangkap suara-Mu, menangkap apa yang Tuhan Engkau mau katakan kepada kami melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap hati kami Tuhan, kami siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Morning! Hampir aja kakak marah gue. Harus sabar. Ternyata itu cuma bola anak tetangga kakak yang kelempar sampai di sini. Sabar, harus sabar. Kalian pernah kan kesel? Pernah kan marah? Kalian pernah kan Des juga. Bahkan saking marahnya kakak nggak bisa ngampunin dan kakak simpen di dalam hati. Contohnya, pas orang tua kakak nggak nepatin janjinya. Janjinya mau ngajak jalan-jalan, masa dibatalin? Kan kakak kecewa ya. Ya udah, kakak simpen tuh di dalam hati. Terus pernah juga, kakak tuh pernah dibully, pernah diintimidasi, pernah diejek, bahkan pernah dipukul sama kakak kelas. Waduh, semua kalian nggak pernah ya? Kalau mau balas bisa, tapi nggak boleh. Orang tua kakak nggak ngizinin, apalagi Yesus nggak pernah mau ngizinin kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kesel banget. Jadi kakak simpen ya, simpen di dalam hati. Ada juga cerita dari teman kakak. Itu waktu kecil, masih bandel banget ya. Kalau di sekolah suka bolos, nggak ngerjain PR, di rumah dia gak mau dengerin orang tua, gak mau taat sama perintah orang tua gitu. Saking keselnya orang tuanya ya, orang tuanya sampai bilang, aku gak mau punya anak kayak kamu. Waduh, mau gak kalau kalian denger kayak gitu juga? Wah, kalau sampai kedengeran ya kakak digituin juga, kakak pasti sedih banget, sakit hati. Dan kakak simpen mungkin ya di dalam hati kakak. Coba rasa-rasa kayak gitu tuh nyakitin, jadi kakak mau ngelepasin pengampunan nggak bisa. Tapi Tuhan ingatin kita nggak boleh menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan sakit hati, amarah di dalam hati kita. Nah, bahkan Yesus ngajarin kita kayak di Kolose 3 ayat 13, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Karena Yesus udah ngampunin kita, udah rela berkorban, udah rela disiksa, rela dicemooh, rela dihianati bahkan ya, demi nebus dosa kita. Kita juga harus ya, ini perintah,
harus mengampuni. Dengan cara, kalau kesulitan, minta Tuhan tolong. Dalam doa kita, dalam curhat kita ke Tuhan, ya, kita dengan sekuat tenaga lepasin. Tuhan, aku tahu sulit Tuhan ngampuni orang yang bersalah sama aku. Tapi aku mau Tuhan lepasin semua ke Tuhan. Aku mau serahin semuanya ke Yesus. Aku gak mau Tuhan menyimpan segala sakit ini Tuhan. Aku gak mau marah ke orang lain. Aku gak mau menyimpan semua kesalahan ini Tuhan. Nah, izinkan Tuhan periksa hati kita, ya, bergerak dalam hati kita, dan biar Tuhan yang simpan semua dan bereskan. Lepaskan pengampunan, ya. Jangan disimpan, izinkan Tuhan bergerak dan beresin hidup kita sehingga kita penuh dengan kasih, damai, dan sukacita. Adik-adik, kita semuanya pasti suka jika hidup kita terus berjalan dengan lancar dan bagus setiap harinya. Tapi untuk beberapa alasan, hidup itu ternyata tidak selalu berjalan bagus untuk selamanya adik-adik. Ada kalanya kita merasakan bahagia, tapi ada kalanya kita merasakan sedih. Ada cerita di dalam Alkitab adik-adik. Seorang pria dalam Alkitab yang mengalami hal seperti ini. Namanya adalah Daud. Daud ini dia bekerja untuk Raja Saul adik-adik. Dia pegawainya seorang raja. Dan ternyata tidak hanya itu. Daud ini menikahi putri Raja Saul. Mantap ya. Kemudian Daud juga bersahabat dengan anaknya Raja Saul. Bekerja untuk raja, menikahi anak raja, dan juga bersahabat dengan anaknya raja. Wah, rasanya hidup itu indah sekali. Tetapi adik-adik, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya Daud. Raja Saul iri kepada Daud adik-adik. Dia ingin membunuh Daud. Kok bisa Raja Saul ingin membunuh Daud? Kemudian karena Raja Saul ingin membunuh Daud, akhirnya mau tidak mau Daud melarikan diri adik-adik sejauh mungkin untuk bersembunyi dari Raja Saul biar dia tidak mati terbunuh. Ini adik-adik, Daud dan Abisai dan beberapa orang terus berlari menghindari kejaran Raja Saul. Hampir saja adik-adik, Daud hampir kena lemparan tombak. Raja Saul ternyata terus-menerus mengejar Daud. Raja Saul mengejar Daud siang dan malam. Dia tidak akan berhenti mengejar Daud sampai Daud bisa mati terbunuh. Nah, adik-adik, suatu hari Raja Saul masih belum bisa juga nih menangkap Daud. Hari sudah mulai larut, sudah mulai malam, sehingga Raja Saul dan orang-orangnya memutuskan untuk mendirikan tenda dekat jalan agar nanti di pagi hari mereka akan pergi mencari Daud kembali. Raja Saul menancapkan tombaknya di tanah. Cek! Dia dan anak buahnya pergi tidur malam itu. Siapa dari antara kalian yang ingin ikut aku ke perkemahan Raja Saul? Saya Daud. Saya yang akan ikut dengan Anda pergi ke perkemahan Raja Saul. Lalu adik-adik,
Daud dan Abisai akhirnya pergi ke perkemahan Raja Saul. Sementara Raja Saul dan anak buahnya semuanya sedang tertidur. Ingat adik-adik ya, Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Bahkan Raja Saul telah memberikan istri Daud kepada orang lain. Dan Raja Saul pernah melemparkan tombak kepada Daud untuk membunuhnya. Jadi Daud ini hatinya terluka oleh Raja Saul. Nah, tapi mari kita lihat apa yang terjadi ketika mereka sampai di tempat raja di mana raja sedang tidur. Daud, Allah pasti telah menyerahkan musuhmu ini kepadamu. Saat ini biarkanlah saya yang menancapkan tombak ini kepada dia. Saya akan menancapkan dia di tanah dan saya tidak perlu menyerang dia 2 kali. Adik-adik, ada Raja Saul tepat di depannya, sedang tidur, lelap sekali. Dia, si Daud, bisa saja membunuhnya jika dia ingin. Daud saat itu harus membuat pilihan adik-adik. 1, dia bisa membalas dendam untuk apa yang sudah dilakukan oleh Raja Saul. Sudah mengambil istrinya, kemudian ingin membunuhnya. Semua luka oleh Daud itu diterima. Jadi dia bisa membalas dendam. Atau yang kedua, Daud melepaskan dan memaafkan Raja Saul. Nah, tetapi pilihan yang kedua ini kan yang harus dilakukan, yaitu melepaskan dan memaafkan. Karena itulah yang Tuhan perintahkan untuk kalian semua, dan juga itu juga yang diperintahkan Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan berkata, Dia mengampuni kita, jadi kita harus mengampuni orang lain. Dia mengampuni kita, jadi kita harus mengampuni orang lain. Adik-adik, semua orang pernah terluka oleh seseorang. Mungkin kalian pernah merasakan kesepian di sekolah karena teman kalian tidak ingin menjadi teman kalian semua. Atau ada teman-teman kalian yang suka mengejek pakai nama-nama seperti bodoh, jelek, dan itu sangat menyakitkan hati kalian. Kalian memiliki semua alasan itu untuk balas dendam. Bila saat waktunya tiba, ada waktu yang tepat untuk balas dendam dan mengungkapkan sakit hati kalian pada orang yang telah menyakiti kalian. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan memerintahkan kalian untuk mengampuni orang lain. Jadi Daud harus membuat pilihan itu. Mari kita lihat apa yang dia pilih. Jangan membunuhnya. Siapa yang bisa mengganggu orang yang diurapi Tuhan dan menjadi luput? Inilah yang akan kita lakukan. Kita ambil tombaknya dan kendi airnya dan kemudian keluar dari sini. Wah, adik-adik, Daud memilih melepaskan sakit hatinya. Mantap. Dia tidak terus mendendam. Dia tidak memilih untuk membalas dendam, tapi Daud memilih untuk memaafkan. Ya, hal ini semudah itu adik-adik. Daud sangat mudah untuk bisa memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya dan ingin membunuhnya. Saul ada tepat di hadapannya loh adik-adik. Tombaknya itu ada di sana loh. Saul sedang tidur dan bahkan Abisai menawarkan untuk membunuhnya demi Daud. Jadi yang akan membunuh bukan tangan Daud, tapi tangan Abisai. Tapi kita perlu tahu, ternyata Daud memilih untuk memaafkan dan membiarkan Raja Saul pergi. Adik-adik, kita perlu memilih untuk memaafkan dan melepaskan juga ya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kalian akan melepaskan sakit hati kalian? Atau kalian akan terus memegang sakit hati itu dan memendam dalam hati? Tuhan memerintahkan kalian untuk memaafkan orang lain. Tapi pilihan adalah milikmu. Di dalam dunia ini
banyak sekali orang-orang yang terluka. Dan mereka yang terluka, mereka hidup seperti tali simpul ini dalam diri mereka. Adik-adik, keadaan ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kalian. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat melukai kalian, yang sangat mengecewakan kalian. Dan kalian menjalani hidup dengan tali simpul tersebut. Mungkin dari antara kalian ada yang mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tua. Perkataan mereka yang kasar, bahkan tindakan-tindakan fisik yang mereka lakukan terhadap kalian sehingga membuat kalian terluka dan sakit hati. Itu seperti ikatan simpul yang mengikat tubuh kalian. Atau mungkin ada perlakuan-perlakuan dari teman-temanmu di sekolah yang menghina dirimu. Bahkan mungkin ada sahabatmu yang mengkhianatimu. Itu membuat kalian sakit hati dan kecewa. Dan itu seperti tali simpul yang mengikat tubuh kalian. Semakin lama kalian menyimpan rasa sakit itu, maka semakin lama pula tali simpul itu mengikat tubuh kalian. Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Ketika kalian mengampuni, kalian melepaskan sakit kalian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya memilih untuk memaafkan orang tua saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya memilih untuk memaafkan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang telah menyakiti saya. Ketika kalian memutuskan untuk memaafkan, maka tali-tali simpul yang ada pada tubuh kalian itu akan terlepas dan rasa sakit itu hilang. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Nah, adik-adik, ketika kalian mengampuni, hal itu memang tidak mudah, sulit. Tetapi ketika kalian memutuskan untuk mengampuni, kalian menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan. Janji Helen. Saat itu Helen memegangi ibunya dengan erat. Lalu Helen berkata kepada ibunya, Ibu jangan mati. Ibu gak boleh mati. Ibu gak boleh mati. Nah adik-adik, apa yang terjadi sama ibunya Helen? Ya, saat itu Helen bersama Haina yang lain sedang berkumpul mengelilingi mamanya, ibu dari Helen yang sedang sekarat. Karena dia baru saja diterkam oleh seekor singa. Lalu dengan pelan di tangan Helen yang sedang menangis, ibunya berkata sambil melihat Helen, Helen, jangan nangis nak. Tolong janji jaga adikmu Heidi baik-baik. Kelihatannya ibu tidak bisa menjaga kalian lagi. Ibu jangan bicara begitu, Ibu. Ibu tidak akan mati. Ibu akan membesarkan aku dan Heidi. Ellen, janji ya. Jaga Heidi. Lalu adik-adik, Ibu Helen pun menutup matanya, meninggalkan Helen dan adiknya Heidi. Tidak, Ibu tidak, Ibu jangan, Ibu.
Lalu Helen pun berkata, adiknya Heidi, "Kakak, ini salah aku. Ini salah aku. Seandainya aja aku tidak main di dekat kelompok singa, pasti ibu tidak akan mati." Lalu Helen pun menguatkan, menyemangati adiknya Heidi. "Ini bukan salahmu, Heidi. Ini bukan salahmu. Ibu hanya menjagamu. Ini bukan salahmu." Padahal adik-adik, dalam pikiran Heidi, ini terjadi. Ibu mereka mati karena ulah Heidi yang tidak mau nurut, yang tidak mau taat pada kata-kata mamanya. Tetapi sebagai kakak, sebagai anak yang sudah mendapat tugas dari mamanya, sekalipun kesal, sekalipun marah karena kejadian yang baru saja terjadi, Heidi coba menahan diri, tetap berkata kepada adiknya bahwa ini bukan salah Heidi, ini bukan salah Heidi. Itulah yang terjadi dengan Heidi dan Helen. Setiap hari sejak kematian ibu mereka, Helen selalu berusaha memegang janjinya untuk menjaga adiknya yang bernama Heidi. Tetapi seperti biasa, Heidi selalu berulah. Sekalipun dia sudah diperlakukan dengan begitu baik oleh Helen. Helen menyuapinya makan, menyiapkan dia makan. Intinya apa yang dibutuhkan oleh Heidi, Helen penuhi. Helen selalu bersama-sama dengan adiknya. Kemanapun Helen pergi, Heidi pasti diajak. Sampai suatu saat begitu kesalnya hati Helen. Dan ini sering kali terjadi. Tetapi Helen berusaha menahan diri. Karena dia berjanji sama mamanya, berjanji sama ibunya untuk selalu menjaga adiknya Heidi apapun yang terjadi. Suatu hari, Helen adiknya membuat dirinya kesal. Helen begitu kesal dan marah karena adiknya yang bernama Heidi selalu memecahkan barang-barang yang ada di sekitar mereka. Sampai suatu ketika di saat Heidi sedang bermain make-upan, sedang berdandan, tiba-tiba dia merusakkan kalung yang diberikan ibu mereka kepada Helen. Helen jadi marah karena ini kalung sangat berharga buat dirinya. Dia menyesal. Helen terluka karena perbuatan Heidi. Lalu semakin marahlah Helen adik-adik. Dia mulai mencaci Heidi. Di sini terlihat bahwa sesungguhnya Helen belum bisa memaafkan Heidi karena peristiwa kematian mamanya. Belum bisa memaafkan Heidi karena perbuatan-perbuatan Heidi yang mungkin mengesalkan, membuat dia senantiasa kecewa dan marah. Tapi di sini Helen berusaha tetap menahan dirinya. Dia terus mempertahankan rasa sakit hatinya. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita. Terkadang ada orang-orang yang menyakiti kita. Lalu kita berkata, "Oh, gak apa-apa kok. Padahal kita di hati ini sakitnya bukan main, mau marah. Tapi hari ini adik-adik, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Ketika kita memaafkan, ketika kita mengampuni orang lain, itu berarti kita sedang melepaskan sakit hati kita, rasa kecewa kita kepada orang lain itu kepada Tuhan. Adik-adik, pengampunan itu berarti benar-benar melepaskan rasa sakit hati, melepaskan kekecewaan kepada siapa? Kepada Tuhan, jangan ditahan. Dan adik-adik, ketika kita memaafkan, ketika kita melepaskan rasa sakit hati kita kepada Tuhan, wow,
nanti kita bisa merasakan kelegaan. Tapi ya, pilihan ada di tangan kalian. Apakah mau seperti Helen, hanya berkata-kata mengampuni, hanya berkata-kata tidak terjadi apa-apa, nggak apa-apa, tetapi rasa sakit hati itu tetap ada di dalam dirinya, atau melepaskan itu semua, menyerahkannya kepada Tuhan. Sekali lagi, pilihan ada di tanganmu. Helen ternyata belum bisa melepaskan rasa sakit hatinya, kekecewaannya. Dia selalu menyimpan semua kesalahan yang dibuat oleh adiknya Heidi. Sambil membungkuk, dia memungut potongan kalung yang putus, yang sudah rusak dari lantai untuk membuangnya ke tempat sampah. Sementara Helen dan Heidi mengarah ke tempat sampah, mereka berpas-pasan dengan seekor hyena jantan yang bernama Jose. Heidi di sini melihat kakaknya salah tingkah. Kakak suka sama Jose ya? Hehehe, kakak. Muka Helen jadi merah karena dia merasa diledeki oleh Heidi. Lalu tiba-tiba Heidi berteriak, Jose, kakakku Helen suka sama kamu dan ingin menikah sama kamu. Helen semakin marah. Heidi, apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Helen dilihat oleh Jose. Jose kaget dengan apa yang dibuat oleh Helen kepada adiknya. Lalu segera Jose meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa atas perbuatan Helen terhadap adiknya. Lalu Heidi semakin marah, lalu dia mulai mendorong Heidi. Dasar anak bodoh! Kenapa kamu berteriak kepada Jose? Maaf kak, aku kan cuma bercanda. Kakak. Helen tidak bisa menahan amarahnya. Kamu memang selalu bercanda. Kamu tidak pernah serius. Kamu selalu berkata menyesal. Ya aku tahu kak, maaf kak, tapi kamu selalu mengulangnya lagi. Kamu selalu melakukan hal-hal yang bodoh. Itulah yang dilakukan Helen kepada Heidi sambil terus berteriak. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak menyukaimu. Seandainya saja waktu itu kamu taat sama mama, pasti ibu tidak akan mati. Ibu pasti masih hidup sampai hari ini. Dan disitulah adik-adik terlihat bahwa Helen sesungguhnya belum mengampuni Heidi. Helen terus menyimpan semua kesalahan yang Heidi lakukan. Dan itu sangat menyakitkan hatinya. Dia terus catat, dia terus ingat semua kesalahan Heidi. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kesalahan siapa yang kita simpan selama ini? Dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kesalahan siapa? Kejahatan siapa yang selalu kita simpan? Tapi hari ini adik-adik, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Tuhan memerintahkan kita untuk memaafkan orang lain. Dan jangan simpan catatan kesalahan orang lain, lupakan. Dan ini merupakan perintah Tuhan. Tapi sama, sekali lagi, pilihan ada di tanganmu. Mengampuni atau terus menyimpan kesalahan orang lain. Seperti Heidi, yang catatan kesalahannya selalu disimpan oleh Helen, yang membuat Helen terus marah dan belum bisa mengampuni dan memaafkan adiknya Heidi. Helen benar-benar belum bisa memaafkan dan mengampuni adiknya Heidi.
dia terus menyimpan catatan kesalahan Heidi di dalam hatinya. Dan akhirnya ini pun membuat adiknya Heidi terluka atas kata-katanya, atas sikapnya terhadap Heidi. Dalam kemarahan, Helen melihat adiknya berlari, terus berlari meninggalkan dirinya sambil menangis. Lalu Heidi pun tahu ternyata kakaknya yang bernama Helen tidak sungguh-sungguh mengampuni dia, tidak sungguh-sungguh memaafkan dia, tidak sungguh-sungguh memaafkan kesalahannya. Lalu Heidi terus berlari sambil mengingat apa yang dikatakan Helen. Ya, Semua ini salahku. Ya, ini salahku. Seandainya aku tidak melakukan kesalahan, ini pasti ibu masih hidup. Tapi kakak selalu bilang baik-baik saja. Ternyata tidak. Heidi terus berlari. Di sini dia ingat bahwa sesungguhnya kakaknya Helen belum memaafkan dirinya. Sementara dia berlari, adik-adik, tiba-tiba dia tersadar. Dia berhenti dari larinya. Kenapa? Ya, ternyata Heidi sudah berada di lingkungan kawanan singa yang sudah mengelilinginya. Dia coba menoleh dan melihat singa yang begitu banyak dan siap menerkam dirinya. Lalu Heidi mencoba menjerit minta pertolongan. Tetapi apa daya, adik-adik? Sudah terlambat. Begitu banyak singa menerkam Heidi yang membuat Heidi jadi mati. Sementara itu, adik-adik, di tempat yang lain Helen masih berdiri di tempatnya, mengingat-ingat kembali kesalahan Heidi adiknya yang sudah lari meninggalkannya. Seandainya saja waktu itu dia selalu ingat peristiwa kejadian mamanya mati. Seandainya saja kalungnya tidak putus. Seandainya saja Heidi tidak mengolok-olok dia di hadapan Jose. Itulah selalu teringat, tercatat sebagai hal yang menyakitkan dan mengecewakan Helen. Adik-adik, ternyata Helen terus mempertahankan semua sakit hatinya. Kita pun adik-adik, Tuhan ingatkan hari ini. Lepaskan sakit hatimu. Lepaskan rasa kecewamu. Karena kalau kita terus berpegang pada rasa sakit hati, berarti itu sama saja kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Ya, Tuhan minta kita memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan buat kita. Artinya apa, adik-adik? Ya, dengan kita mengampuni, dengan kita melepaskan rasa sakit hati kita, kekecewaan kita terhadap orang lain, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Itu yang Tuhan minta. Tetapi adik-adik, hal ini terlalu sulit buat Helen untuk melepaskan pengampunan, melepaskan kekecewaannya, amarahnya. Sementara ketika Helen tetap fokus, tetap memikirkan rasa sakit hatinya terhadap adiknya Heidi, tiba-tiba dia mendengar suara Jose yang sedang berteriak. Helen, cepat sini Helen. Sesuatu terjadi kepada Heidi. Apa yang terjadi sama adikku Heidi? Apa yang terjadi? Helen, adikmu diserang oleh singa. Dan dia terluka sangat parah. Cepat, yuk kita ke sana, cepat. Saat itu pun Jose dan Helen berlari secepat-cepatnya. Tapi adik-adik, apa boleh buat? Sudah terlambat. Ya, ketika Jose dan Helen sampai ke tempat di mana Heidi berada, sekali lagi semua sudah terlambat. Heidi sudah mati diterkam singa. Di sini pun Helen mulai menyadari. Dia mulai menangis.
Seharusnya aku menjagamu. Seharusnya aku tidak marah kepadamu. Seharusnya aku memaafkanmu. Seharusnya aku melepaskan sakit hatiku. Seharusnya aku memaafkanmu. Nah, adik-adik, Helen semakin terluka dan dia tidak bisa melepaskan rasa sakit hatinya. Helen tidak memaafkan. Sementara itu adik-adik, akibatnya apa yang terjadi? Orang lain bisa terluka, orang lain bisa mati. Hari ini, dengar baik adik-adikku, Tuhan memerintahkan kita untuk memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Tapi sekali lagi, pilihan ada di tanganmu. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kahani berharap firman Tuhan yang kita dengar biarlah itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang menang. Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengampuni atau memaafkan kesalahan mereka. Sebelum kita mengakhiri menutup ibadah ini dengan doa, Kahani mau mengundang adik-adik nih yang belum join di Kids Altar. Come on, join with us. How? Bagaimana caranya Kahani? Bilang sama mama dan papa untuk mendaftarkan diri kalian di IG WTC Kids. Di situ ada link dan kalian bisa mendaftarkan diri kalian di link tersebut. Nah, ngapain aja Kahani kita di Kids Altar? Wow, banyak. Kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dan kita bisa saling sharing mengenai pengalaman-pengalaman adik-adik atau apa saja yang adik-adik pernah alami bersama dengan teman-teman. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang boleh kami terima pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dalam aktivitas yang akan kami jalani. Baik itu sekolah kami, kegiatan apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Adik-adik, see you next week. God bless you. Bye-bye.